Got me feeling right. Halo teman-teman, halo Pak Guru. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang gambar saya. Saya hari ini menggambar tentang gambar ilustrasi. Di sini saya sedang menggambar gambar ilustrasi. Ada serigala yang sedang menggonggong di gunung, dan di sini terdapat bulan mau panas, dan di sini juga ada awan-awan yang saya beri efek menggunakan krayon biru dan ungu, dan saya beri tarik menggunakan warna putih. Di langit-langitnya juga saya berikan warna biru dan ungu, dan saya gradasikan warnanya. Nah, di sini juga ada namanya perairan. Jadi di sini saya berikan efek warna biru muda yang sederhana. Lalu saya tarik kembali menggunakan warna putih supaya membuat efek air ini. Oke, demikian presentasi tentang gambar saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang bagus kabarnya. Terima kasih. Jadi temaku hari ini adalah sahabat. Jadi di sini ada dua orang anak yang bersahabat sejak kecil. Dan sekarang mereka dipertemukan lagi. Jadi mereka itu sedang berbincang I think it's the way life changes when you're young. I surround myself with positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. These days. Olin membuat komik yang bertema tentang tidak mudik. Dari komik ini, Olin ingin menyampaikan supaya kita jangan mudik dulu. Karena jika kita mudik, kita akan menyebarkan virus atau penyakit ke keluarga dan ke teman-teman kita yang ada di kampung halaman kita atau di kampung. Nah, walaupun kalian tidak merasakan atau mengalami gejala-gejala COVID-19, ada juga orang yang terkena COVID-19 namun tidak ada gejalanya. Makanya dari itu, janganlah kita mudik dulu. Kalau kalian sayang keluarga kalian, makanya jangan mudik dulu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini saya Ibu Celia menceritakan tentang hal saya gara-gara corona. Jadi ceritanya menceritakan saat masa depan. Kira-kira 20 tahun kemudian, ada seorang mama yang sebenarnya dulunya itu ada di masa corona ini. Dia bersama putrinya pergi ke supermarket. Tiba-tiba putrinya mengingatkan beli hand sanitizer dan masker. Sekejap mamanya mengingat tentang kejadian di corona masa lalu. Mamanya sering berlari-lari karena merebut hand sanitizer. Lalu mamanya pun menyuruh anaknya untuk beli hand sanitizer sebanyak mungkin. Mereka pun berlarian ke mobil supaya hand sanitizer-nya tidak direbut. Kantong pastinya pun penuh dengan hand sanitizer dan masker. Sampai di rumah, ternyata mamanya lupa untuk membeli barang-barang lain yang sebenarnya dibutuhkan dalam rumah tangga mereka. Semua ini gara-gara corona. Sekian dari saya, Lydia Syegia, nomor 32, kelas 5B. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang komik yang saya baru buat, yaitu Hidup Tanpa Rokok. Pertama-tama di sini ada anak, di sini ada rokok,
Dan di sini ada anak-anak yang di bawah umur mengambil rokok itu dan dia berkata, "Wah, ada rokok nih." Terus anak ini memakai rokok itu. Lalu setelah 3 hari kemudian, anak itu pun jatuh sakit dan terkena kanker paru-paru. Habis itu, setelah 2 hari, habis itu dia bertobat dan tidak akan mau lagi dan hidup sehat. Jadi di sini kesimpulannya adalah kita anak-anak di bawah umur tidak boleh memakai rokok karena rokok itu tentu sangat berbahaya. Kenapa kita nggak ambil kayu terus kita bakar terus kita masukkan aja ke mulut? Jadi jangan pakai rokok, mendingan kita hidup sehat, makan buah-buahan setiap hari. Dadah. Saya hari ini tentang persahabatan yang berbeda agama. Walaupun berbeda agama, mereka tetap sama. Di masa pandemi COVID-19 ini, mereka saling membantu satu sama lain. Kasih saya. Tidak boleh dari orang lain. Karena ketika kita menyakitkan orang lain, orang tersebut bisa marah, merajuk, bahkan menjadikan kita. Di sini kita harus menciptakan responsif karena dia memiliki orang lain secara positif. Saya akan mempresentasikan gejala dan pencegahan virus corona. Gejalanya yaitu sebagai berikut: 1. Batuk atau pilek. 2. Demam. 3. Letih, lesu. 4. Sakit tenggorokan. 5. Gangguan pernapasan. Dan pencegahan virus corona yaitu sebagai berikut: 1. Rajin olahraga dan makanlah makanan yang sehat. Saya ada anak yang menjahili kaumnya. Jika kita menjahili kaum kita akan mendapat masalah dan mendapat hukuman dari guru. Sebaiknya kita tidak mencontohkan anak murid yang sebelah sini. Nama saya Firdaus dan sekarang Firdaus akan menjelaskan tentang ilustrasi yang sudah Firdaus buat. Di sini Firdaus menggambar seorang baru mencuri dalam peliharaan dari seorang anak SD. Tapi setelah beberapa hari kemudian, kucing itu mencakarnya sampai habis-habisan. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh sengaja melakukan kejahatan karena itu akan terjadi pada diri kita sendiri, meskipun tidak dengan orang yang sama ataupun objek yang tepat. Demikianlah kesimpulan Firdaus tentang gambar ilustrasi. Sekian dan terima kasih. Ini hasil presentasi saya. Saya menggunakan gambar ilustrasi tentang kebersihan. Di sini mengajarkan kita tentang kebersihan lingkungan supaya kita tidak terjangkit kuman atau virus. Di sini kita dapat melihat ada gambar menyapu dan membersihkan lingkungan. Terima kasih. Pak Guru, saya akan menjelaskan tentang gambar ilustrasi yang saya buat ini. Saya menggambar bumi yang sedang memakai masker dengan tangannya mengepal seperti ini dan terdapat gambar virus corona. Kita harus menjaga bumi dari virus corona dengan cara kita harus menjaga kebersihan kita dan kita tidak boleh berkumpul dulu bersama orang lain. Terus kita tidak boleh keluar jika hal itu tidak penting bagi kita, dan kita harus ketika kita di luar saat berbelanja atau ke kantor kita harus social distancing yaitu 1 meter. Kalau tidak social distancing maka penyakit akan menular ke antara satu orang ke satu orang yang lainnya. Maka dari itu kita harus menggunakan masker di luar, dan saat batuk kita saat pakai masker tidak akan ada yang terkena air liur dari batuk kita, dan bersin pun tidak akan ada yang terkena air liur dari mulut kita karena kita sudah memakai masker. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga. Terima kasih Pak.
sebelum terwujud, tapi di setiap angan-angan yang mati selalu ingatlah ada harapan-harapan yang masih bisa tumbuh kembali, bahkan bisa jadi jauh lebih sempurna. Terima kasih Bu Kartini sebagai pahlawan wanita yang ingin membawa perubahan bagi kehidupan perempuan Indonesia. Ini tugas Dr. Ginting tentang menceritakan virus corona. Ini juga mana mendengar ini kan corona, masker kamu mana? Saya akan menjelaskan dan tidak jalan-jalan. Terima kasih ya ibunya. Ini menceritakan tentang seorang anak-anak yang sedang mau berjalan-jalan dengan orang tuanya dan seorang abang-abang menasihatinya. Sekian, terima kasih video Dr. Ginting. Ini komik Dr. Ginting. Selamat siang. Saya sekarang sudah membuat gambar ilustrasi yang bertema hubungan kakak dan ibu seharusnya menjadi tidak suka berenang dan sering membimbing seperti yang saya seorang bapak yang mengajak adiknya dan berteman membersihkan diri dan tidak mengajarkan anak-anak dan sering melindungi. Jadi bisa juga dibilang mereka ini adalah presiden forever. Jadi itu aja arti gambar ilustrasi yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Saya mengilustrasikan tentang harus keluarga. Pertama, kata doa sebelum keluar rumah. Kita harus berdoa sebelum keluar rumah supaya kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Yang kedua, ucapkan salam sampai ketemu orang. Ucapkan istilah salam kopi. Yang ketiga, tetap jaga jarak minimal 1 meter untuk physical distancing. Kita tidak boleh melakukan kegiatan. Yang keempat, hindari tempat keramaian seperti mall. Kita tidak bisa bekerja, tidak bisa pergi ke pesta. Yang kelima, ikuti batuk hasilnya dengan lalu makan masker. Jika kita batuk, kita harus ikuti pakai orang teman-teman supaya tidak kena pada orang lain. Yang keenam, jangan pegang mata, mulut, atau hidungmu dengan tangan yang kotor. Jadi tidak boleh memegang mengecek mata dengan tangan yang kotor teman-teman. Yang ketujuh, cuci tanganmu pakai sabun atau sanitizer. Jika kita dari keluar rumah, kita harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ke-8, sampai rumah langsung ganti baju. Jika kita keluar rumah, kita harus merendam baju teman-teman. Saya presentasi saya dari anak harus. Nama saya Kevin, kelas 5B. Saya membuat gambar ilustrasi tentang COVID-19. Gambar pertama di rumah aja. Berguna untuk supaya kita tidak terkena penyebaran virus COVID-19. Gambar kedua, sebelum makan, cuci tangan, dan juga makanan-makanan sehat dan bergizi. Berguna untuk menguatkan imun kita. Gambar ketiga, bersihkanlah rumah supaya tidak ada kuman di dalam rumah. Gambar keempat, olahraga teratur dan berumur. Berguna untuk mematikan kuman-kuman. Sekian dan terima kasih.
gambar saya imannya adalah tidak boleh merokok. Kalau kita merokok, paru-paru kita akan sakit atau rusak, dan gigi kita akan rusak juga, dan otak kita akan tidak cerdas lagi. Jadi jangan coba-coba merokok. No smoking dari Niko Salomo. Terima kasih. Hai teman-teman, ini komik saya tentang virus corona. Supaya kamu tidak terjangkit corona, lakukanlah cara-cara yang di sini. 1. Cucilah tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. 2. Makanlah makanan yang bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin atau keluar rumah. 5. Istirahat jika kamu memang sakit. 6. Berdoa dan di rumah saja ya. Nama saya Airin. Saya akan menceritakan tentang komik saya. Tidak komik saya. Oke. Yang pertama, ada seorang anak perempuan yang sedang menyapu halaman. Yang kedua, yang sedang mengepel lantai. Dan ketiga, sedang melipat pakaian. Oke, mereka bertiga meluangkan waktunya dengan cara membantu kedua orang tuanya. Mari kita bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetaplah di rumah dan jaga kebersihan lingkungan. Terima kasih dari Airin. Ini adalah komik ceritaku tentang kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, ada banyak hewan yang kesal terhadap kesombongan kelinci. Hahaha, akulah yang tercepat di hutan ini, kata hewan yang lain. Sombong sekali kelinci itu. Karena kesombongan kelinci, kura-kura pun menantang kelinci berlomba lari. Kelinci, aku menantangmu berlomba lari, kata si kura-kura. Hahaha, jangan membuat aku tertawa lagi, kura-kura. Baiklah kalau begitu. Kelinci pun menerima tantangan kura-kura. Lomba pun dimulai. 1, 2, 3. Kelinci langsung melesat meninggalkan kura-kura. Beberapa lama kelinci berlari, kelinci pun lelah dan beristirahat. Aku pasti menang. Aku akan beristirahat dulu di pohon sebentar. Tetapi kura-kura masih tertinggal jauh. Cepat sekali kelinci itu, kata si kura-kura. Kura-kura pun tidak putus asa. Dia terus berlari, berusaha sampai menemui kelinci yang sedang tidur di pohon. Ini kesempatanku untuk menang selagi kelinci masih tidur, kata si kura-kura. Kura-kura pun terus berlari. Suatu mau ke garis finish, semua hewan sorak-sorak pada kura-kura. Tetapi karena kedengaran suara apa itu? Hah, kura-kura sudah mau sampai ke garis finish. Aku harus mengejarnya, kata si kelinci. Lari, berusaha. Aku berterbangan kemana-mana karena kelinci berlari. Tetapi sayang, usaha kelinci sia-sia. Akhirnya kura-kura pun menang. Akhirnya aku menang, kata si kura-kura. Kelinci pun meminta maaf kepada kura-kura. Saya meminta maaf kepadamu, kura-kura, karena kesombonganku, kata kelinci. Tidak apa-apa, aku memaafkan, kata kelinci.
Suduri mengikuti perkataan anjuran. Akhirnya Suduri dan Rani pulang dengan lingkungannya bersih dan tidak bau. Kesimpulannya, jika kita membuang sampah sembarangan, kita jadi kotor dan bau. Halo teman-teman, sekarang saya akan memberitahu apa yang ada di kampung saya ini. Di suatu hari di kampung Bukayur ada hidup beberapa orang miskin dan orang yang dan mereka semua anak-anak mereka semua berkumpul di lapangan. Mereka bersama-sama dengan miskin dan kawan bisa mesti saya makan harinya orang tua dari anak pun jadi anak jatuh miskin dan anak menangis dan Adam bertanya, "Halo, kenapa kamu menangis?" "Saya menangis karena orang tua saya rangkurut." Dan kata si Adam, "Walaupun kamu miskin atau kaya, kita harus saling menolong dan tidak boleh merendahkan orang lain." Dan kesimpulannya teman-teman, walaupun kita miskin dan kaya, kita harus tetap membantu. Halo Pak Guru, selamat siang. Afe akan membacakan komik Afe yang Afe buat. Nah, di sini Afe menggambar tentang seorang anak yang membantu orang tuanya agar semua pekerjaan rumah tidak dikerjakan oleh orang tuanya sendirian. Nah, sebelumnya Afe akan membacanya. Kata sang ibu, "Wah, anak ibu Tika rajin sekali ya." Lalu Tika menjawab, "Iya Bu, Tika mau jadi anak rajin yang bisa membantu orang tua." Lalu sang ibu menjawabnya, "Baik sekali kamu Nak," kata ibu. Lalu setelah itu Tika melanjutkan pekerjaannya. "Oke Pak, segini dulu ya yang bisa Afi bilang. Maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dan gambar Afi yang tidak begitu bagus. Dan inilah hasil komik dari Afi. Terima kasih. Dadah Pak, selamat siang." Halo teman-teman, hari ini aku mau mempresentasikan komik yang barusan aku buat yang bercerita tentang virus corona atau coronavirus. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Halo Mira, apa kabar? Halo juga Dita. Kabar? Oh iya Mira, aku mau tanya, virus corona itu apa sih? Virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Kalau gejalanya, yang pertama sesak napas, kedua batuk, yang ketiga demam. Oh, ya udah deh kalau begitu. Makasih ya udah kasih tahu. Dadah. Dadah. Oke, segitu aja dulu presentasi aku kali ini. Terima kasih. COVID-19. Pada suatu hari, si corona berkumpul. Amerika, Italia, Malaysia, India, Indonesia, dan negara lainnya. Wow, sekali diriku. Asik keliling dunia gratis, kata si corona. Suatu ketika, COVID-19 di Indonesia. Indah sekali Indonesia, alamnya subur, penduduk
dan makanan betah di Indonesia. Wahahaha. Saya akan masuk melalui mata, mulut, dan hidung tanpa manusia ketahui. 14 hari kemudian, wahahaha. Mantap sekali kerjaku, hatiku. Ada pasien yang dirawat, bahkan ada yang meninggal. Luar biasa diri. Stop. Jangan senang dulu. Kami masyarakat Indonesia berjuang melawan engkau COVID-19, kata Pak Jokowi. Pak dokter dan perawat, kami siap berjuang melawan engkau corona. Masyarakat Indonesia pun berjuang untuk melawan COVID-19 dengan mempersenjatai dengan memakai masker, memakai hand sanitizer, dan mencuci tangan dengan sabun, dan jangan bersalaman, dan menjaga jarak, dan selalu minum vitamin C, dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari. Corona menangis. Mereka sudah mengerti dan mereka sudah tahu cara untuk menghentikan virus aku. Ini yang berjudul memotivasi teman. Nah, ini namanya Thea, yang ini namanya Supo. Saya akan membacakan komik yang saya buat. Si Thea, malas nih sekolah. Dan si Supo, seharusnya kamu tidak boleh malas sekolah karena yang di luar sana masih ada yang belum sekolah. Kata si Thea, asal lu. Lalu si Supo menjawab, iya nih, gue juga malas sekolah ini. Ya. Jadi buat teman-teman semua, janganlah malas sekolah karena yang di luar sana masih ingin sekolah. Ini saya gambarkan tentang ada COVID-19, ada juga tentang sampah dan tentang merokok. Yang pertama ini, hati-hati jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, teman-teman tidak boleh bersentuhan. Dan yang ketiga ini, jagalah lingkungan dengan baik, selalu bersih agar kita tidak terkena penyakit. Lalu yang ini, peganglah, katakanlah jijik bagiku buang sampah aja. Pak, tidak boleh buang sampah sembarangan karena bumi nanti rusak dan kita akan terkena penyakit. Teman-teman, kita tidak boleh membiarkan bapak kita merokok karena itu merusak keluarga kita. Terus yang ini, jangan buang sampah sembarangan. Jika ada yang buang sampah sembarangan, dunia kita akan hancur dan kita akan menanggung semua akibatnya. Terima kasih.